Di episode sebelumnya diceritakan kalau Dewan Tetua mulai mengalami sedikit keretakan karena kecurigaan terhadap satu sama lain. Ditambah lagi Zheng Kai yang terkesan menutup-nutupi penyelidikannya kepada beberapa Dewan Tetua, di mana hal itu membuat Ketua Sekte Belati Darah lalu memerintahkan Yue untuk membawakannya potongan tangan Ketua Sekte Air Tao yang dia curigai sebagai kaki tangan Serikat Iblis. 你们要么去执行任年单大侠进入黑暗深渊。 我们去水源道观，他等虚实。 Singkat cerita, Yue, Suiying, dan Yujin lalu memutuskan untuk menemui Ketua Sekte Air Tao dan menyusun rencana untuk mencari tanda iblis yang dikatakan ada di salah satu lengannya dengan memberikan sihir tidur di makanan yang mereka buat. Namun setelah Ketua Sekte Air Tao tertidur dan mereka memeriksa lengannya, sama sekali tidak ditemukan tanda apapun yang mengarah kepada Serikat Iblis. Walaupun begitu, Yue yang sebelumnya telah mendapat pelajaran dari Ketua Sekte Belati Darah lalu menolak untuk percaya begitu saja, dan oleh karena itu dia lalu meminta izin sementara tinggal di wilayah Sekte Air Tao untuk diam-diam memantau pergerakan Ketua Sekte. 魔族，我娘也是被魔族带走的。我要一直待在水源道馆。 Di sisi lain, Ketua Sekte Gunung Dewa yang masih fokus melatih Yang Bo akhirnya mulai tidak sabar dan kemudian memberikan sebuah petunjuk tentang bagaimana agar Yang Bo bisa keluar dari pembatas yang dibuat olehnya, yaitu dengan memasang puluhan lilin dan memerintahkan Yang Bo untuk memadamkannya dalam waktu bersamaan. Dengan cara itu, Ketua Sekte bermaksud untuk memaksa Yang Bo agar dia memaksimalkan satu-satunya skill yang dia punya, yaitu jurus langkah 1000. Dan setelah semalaman mencoba, Yang Bo akhirnya berhasil kabur dari segel penghalang yang dibuat oleh Ketua Sekte Gunung Dewa. 不管不着，不世界，幸亏。 Setelah berhasil keluar, Yang Bo lalu pergi menemui Suiying setelah dikurung selama berhari-hari, di mana Yue juga datang untuk membicarakan kecurigaannya terhadap Ketua Sekte Air Tao. Di sini Yue menceritakan kalau belakangan ini Ketua Sekte selalu bolak-balik ke wilayah Elang Salju untuk mengobati guru Bai yang terluka akibat serangan prajurit iblis. Untuk itu, dia pun meminta Suiying untuk pulang dan mengecek keadaan di sana karena Yue merasa kalau apa yang sedang terjadi tidak sesederhana itu. 可我总觉得事情还是亲自回雪云里一趟，看看为好。 Singkat cerita, Suiying akhirnya pulang ke kediamannya dan di sini dia justru mendapat laporan lain dari Paman Zong yang curiga kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Jirong, di mana mereka pun lalu memutuskan untuk pergi menemui ayahnya Jirong dan mencari tahu tentang latar belakang Jirong yang sebenarnya. Setelah bertemu dan menyogok dengan beberapa kantong kericik, ayahnya Jirong akhirnya bercerita tentang masa lalunya yang sangat tidak terduga, di mana dulu setelah perang besar negara Longsan melawan Sekte Iblis, dia bertemu dengan ibunya Jirong yang ternyata adalah keturunan Sekte Iblis yang sedang terluka. Namun saat itu dia belum mengetahui dari mana perempuan itu berasal dan hanya berniat untuk membantunya. Sampai akhirnya mereka berdua menikah dan lahirlah Jirong dengan wujud setengah iblis. Dari sinilah awal mula permasalahan muncul karena setelah mengetahui identitas asli perempuan itu, keluarganya memerintahkan untuk segera menghabisi mereka dan dengan terpaksa ayahnya Jirong pun menuruti perintah tersebut sehingga Jirong yang saat itu masih kecil harus kabur agar tidak ikut dieksekusi oleh keluarga ayahnya. 即使他刚生了孩子，这一切他全看在了眼里，都是我造的孽呀，就深深地烙在了他的心上。 Setelah mengetahui fakta itu, Suiying lalu kembali ke kediamannya dan menceritakan apa yang baru saja dia dengar kepada rekan-rekannya. Dan di saat yang bersamaan, Ketua Sekte Air Tao ternyata juga baru saja sampai di wilayah Elang Salju untuk mengobati guru Bai secara rutin seperti yang dikatakan oleh Yue. Lalu untuk menjawab rasa penasarannya, Suiying memutuskan untuk mendatangi kamar tempat guru Bai dirawat. Namun anehnya Ketua Sekte Air Tao justru menghalanginya dan berkata kalau guru Bai tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. 我用法术给他调养一下就好了。啊，不用了，他们。好。
Begitu mendengar kalau Sui Ying yang seorang tuan rumah saja dilarang untuk melihat Guru Bai, Yue pun jadi semakin curiga dan memutuskan untuk diam-diam menyelidikinya sendiri. Namun di sana dia justru bertemu dengan Jirong, di mana dia juga mengatakan hal yang sama kepada Yue. Sampai akhirnya karena terlalu ditekan dan takut akan penyamarannya terbongkar, terpaksa Jirong pun tidak segan-segan langsung menyerang Yue. Jirong. Keributan itu pun kemudian memancing perhatian banyak orang sehingga Jirong berusaha keras untuk menahan diri agar kekuatan iblisnya tidak keluar. Namun begitu terkena serangan, Jirong seketika lepas kendali sehingga mode iblisnya keluar. Dan seketika itu juga Guru Bai yang merasakan hal itu langsung keluar dan menghentikan Jirong sekaligus melindunginya agar tidak diserang oleh Sui Ying dan teman-temannya. Guru Bai pun memohon agar mereka mengampuni Jirong dengan menceritakan alasan mengapa selama ini dia menampungnya, karena dari awal Jirong yang tidak berdosa sudah dilahirkan sebagai setengah iblis dan tidak pernah mempunyai pilihan atas hal tersebut, sehingga membuatnya mati-matian untuk bertahan hidup di antara manusia. Di sini walaupun sudah menampakkan wujud aslinya, terlihat Jingxi justru tetap menaruh simpati terhadap Jirong dan lebih memilih untuk membelanya sama seperti Guru Bai. 我现在可以带他走，让他们走。快走！ Setelah kejadian itu, Yue menarik garis besar dari peristiwa barusan di mana dia lalu memutuskan untuk diam-diam memata-matai ketua sekte air Tao menggunakan jurus penerawang gelapnya. Sayangnya kekuatannya yang masih belum seberapa langsung ketahuan dan membuat ketua sekte jadi sedikit marah kepadanya. Yue 居然出现这种不懂礼数的弟子。 Di sini sebagai permintaan maaf, Sui Ying dan Yujin berinisiatif untuk membawakan ketua sekte air Tao semangkuk sup ayam Pak Min karena melihat kondisi ketua sekte yang sepertinya sedang tidak fit. Namun begitu sampai di depan kamarnya, mereka merasakan sebuah aura aneh yang keluar dari tempat tersebut dan mendapati kalau aura itu ternyata adalah aura iblis yang berasal dari tangan ketua sekte air Tao. Di sini ketua sekte kemudian mencoba untuk menjelaskan kalau yang ada di tangannya adalah racun iblis yang tertular saat dirinya merawat Guru Bai, dan mereka diminta untuk tidak khawatir karena racun tersebut tidak akan melukai orang dengan kekuatan sebesar dirinya. 魔族全面进攻的生死威胁。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di Istana Api tiba-tiba terjadi kekacauan karena prajurit iblis mendadak melakukan serangan dan semua orang yang ada di sana turun tangan untuk melawan mereka. Yujin diperlihatkan sempat kecolongan dan terkena serangan iblis dari arah belakang yang kemudian dimanfaatkan oleh Shiho untuk memberikan ramuan jiwa yang telah diberi mantra iblis dengan dalih sebagai minuman buff yang akan menyembuhkan cederanya. Namun alih-alih membuat Yujin berada di bawah kendali mantra iblis, ramuan itu justru membangkitkan nadi dewa Yujin sepenuhnya dan memicu mantra salju yang telah disegel di dalam tubuhnya selama puluhan tahun. Begitu menyaksikan fenomena kebangkitan Yujin, Shiho lalu diam-diam melipir untuk memberi kabar kepada Moyang Chen tentang kejadian tersebut. Namun dia sama sekali tidak menduga kalau Chun-Li, salah satu dewan tetua yang menggantikan Shaoxi, ternyata sudah mengintainya dan langsung menghancurkan sinyal yang dia kirim. Kedok Shiho sebagai boneka serikat iblis pun hampir terbongkar jika saja Imam Agung saat itu tidak muncul untuk menyelamatkannya dengan menyamar sebagai ketua sekte kuil air Tao dan menyerang Chun-Li. Tidak hanya berhasil melimpe Chun-Li, ketua sekte Gunung Dewa yang kemudian datang ke tempat itu untuk menolong pun juga berhasil dikelabui oleh Imam Agung. Sampai-sampai dia mengalami luka yang sangat fatal akibat menerima serangan tidak terduga darinya. Dan di sisi lain, Chun-Li pun juga akhirnya harus tewas di tempat karena tidak ada orang yang sempat untuk menolongnya.
Para dewan tetua yang tidak lama juga tiba di tempat tersebut pun bergegas membawa ketua sekte Gunung Dewa ke aula Istana Api untuk menolongnya. Namun karena merasa kalau luka dalam yang dideritanya sudah terlalu parah, ketua sekte Gunung Dewa justru meminta mereka semua untuk menghentikan pengobatannya dan meminta waktu untuk berbicara dengan Yang Bo, murid terakhir yang dilatih langsung olehnya. Di mana di sini sebagai permintaan terakhirnya, beliau meminta Yang Bo untuk menyampaikan pesan pada Mo Yang Chen untuk meminta maaf karena telah gagal membimbingnya menjadi murid yang baik. Ketua sekte berharap Mo Yang Chen segera sadar dan kembali ke jalan yang lurus untuk membela negara melawan sekte iblis. Dan ketua sekte pun akhirnya innalillahi setelah menitipkan pesan tersebut pada Yang Bo. 我却残忍地将他赶出黑白深山，也还是他师父。师父！ Singkat cerita, setelah kepergian ketua sekte Gunung Dewa, 3 dewan tetua yang tersisa dan para anggota Istana Api lainnya lalu mengadakan acara penghormatan terakhir untuknya. Namun suasana duka tersebut tidak berlangsung lama karena ketua sekte Belati Darah kemudian mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut, yaitu Dewa Iblis sebenarnya tidak sepenuhnya tewas saat perang besar terjadi dulu. Dia menjelaskan kalau dulu sebenarnya Dewa Iblis sudah mengetahui kalau dirinya tidak akan menang melawan aliansi sekte besar, sehingga dia berusaha untuk kabur dengan menggunakan salah satu potongan tubuhnya yang membawa energi iblis miliknya. Yang jadi masalah adalah potongan tubuh itu kemudian merasuki tubuh seseorang dan orang itulah yang kemudian menjadi kaki tangan Dewa Iblis sehingga dia bisa merencanakan semua penyerangannya selama ini dengan sempurna dan orang tersebut ada di antara mereka saat ini. 因为就是这个进入了一位习武下族人的身躯。 Lalu tanpa memberi peringatan, ketua sekte Belati Darah tiba-tiba langsung menyerang ketua sekte Air Tao yang selama ini dia curigai sebagai dalang di balik semua kekacauan yang terjadi. Untungnya Zheng Kai bertindak cepat dengan menghentikan serangan tersebut dan meminta ketua sekte Belati Darah untuk tidak asal menuduh jika tidak ada bukti yang bisa dia tunjukkan. Di sini ketua sekte Belati Darah lalu dengan percaya diri menjelaskan semua kecurigaannya dan berkata kalau orang yang dirasuki oleh Dewa Iblis akan memiliki tanda di lengannya. Dan ternyata begitu lengan ketua sekte Air Tao dibuka, terdapat tanda iblis tepat seperti apa yang dikatakannya sebelumnya. 二位稍安勿躁。 Scene lalu beralih dengan memperlihatkan Eugene yang sudah mulai tersadar setelah nadi dewa yang ada di tubuhnya sepenuhnya bangkit. Di sini pengawalnya yang biar gampang kita sebut aja Ibu Peri sempat mengutarakan kecurigaannya karena kebangkitan tersebut seharusnya tidak mudah untuk dilakukan. Ditambah lagi dia menemukan sisa-sisa ramuan jiwa iblis di dalam tubuh Eugene, yang mana hal itu menegaskan kalau ada pihak lain yang diam-diam menginginkan kebangkitan nadi dewa milik Eugene. Namun menurut Ibu Peri, ada hal yang lebih mengkhawatirkan dari itu semua, yaitu mantra salju yang ternyata ada di tubuh Eugene. Sayangnya di sini Eugene sama sekali tidak bisa mengingat bagaimana mantra salju tersebut bisa ada di dalam tubuhnya dan bangkit di saat yang bersamaan. Mendengar hal itu, Ibu Peri pun mengajak Eugene untuk pulang ke alam dewa secepatnya karena firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk yang akan menimpanya. 就是因为这雪花符所引起的。 Dengan sangat terpaksa, Eugene pun akhirnya menuruti perkataan Ibu Peri dan bersiap untuk pulang setelah pamit dengan Sui Ying. Namun tepat sebelum mereka pergi meninggalkan negara Longsan, Guru Bai datang bersama dengan rombongan Istana Api lainnya sambil berkata kalau dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya yang tertunda selama puluhan tahun, yaitu melenyapkan mantra salju yang kini ada di tubuh Eugene. 它其实就是祸患通往魔族罪恶之门的钥匙，雪花符。 Jadi diceritakan dulu selain menggunakan lentera jiwa para dewan tetua, peti jasad Dewa Iblis juga disegel menggunakan mantra salju, sebuah jimat energi yang sangat full power, bahkan lebih hebat dari darah purba milik ibunya Sui Ying, di mana saking OP-nya jimat itu dikatakan sampai mempunyai kesadarannya sendiri. Permasalahan muncul karena sesaat setelah para dewan tetua mengunci tubuh asli Dewa Iblis menggunakan mantra salju tersebut, Guru Bai yang seharusnya menghancurkan kunci itu justru luput
gitu dan mantra itu justru kabur dan masuk ke dalam tubuh Eugene di medan perang saat dirinya masih kecil. Karena dikatakan bahwa mantra itu akan mencari orang dengan energi spiritual paling tinggi untuk menjadi inangnya. Dan kebetulan Eugene lah yang dipilih karena dia adalah satu-satunya orang dengan energi spiritual paling tinggi yang masih hidup karena dia berasal dari ras dewa. 20年前就应该做的事情。于金秋体内的雪花符， Hal itu sekaligus menjelaskan mengapa selama bertahun-tahun Guru Bai selalu diam-diam memantau daftar orang terkuat di negara Longsan, yaitu karena dia sendiri tidak tahu kemana mantra salju sebelumnya bersembunyi dan dia berusaha mencarinya dengan memata-matai orang-orang terkuat. Guru Bai khawatir setelah mantra itu terbangun, dia akan kembali berpindah begitu menemukan orang yang energinya lebih besar dari Eugene. Dan jika orang-orang tersebut ada di pihak Serikat Iblis, maka kebangkitan Dewa Iblis hanya tinggal menunggu waktu. 雪花符的事情知道的人越少越好。 Walaupun sudah mendengar penjelasan Guru Bai, Sui Ying tetap tidak setuju dan berusaha melindungi Eugene meskipun dia harus melawan mereka semua. Untungnya sebelum Guru Bai dan yang lainnya menyerang, Ibu Peri langsung bergegas mengirim mereka berdua ke tempat lain. 谈何保护芸芸众生？ 闪开！我等杀符。 Sementara itu, Yang Bo dan Yue yang khawatir dengan keadaan Sui Ying dan Eugene setelah berhari-hari tidak ada kabar, mereka lalu memutuskan untuk mencari keberadaan Sui Ying dan Eugene secara diam-diam sampai akhirnya mereka berdua menemukannya di sebuah kedai terpencil di pinggiran kota. Di sini Ibu Peri yang sebelumnya tidak sengaja mendengar percakapan Yang Bo dan Yue ternyata diam-diam mengikuti mereka dan begitu bertemu dengan Eugene dan Sui Ying, dia langsung buru-buru mengajak Eugene untuk segera pulang ke alam dewa. Menurutnya keadaan di negara Longsan sudah tidak kondusif untuk Eugene karena dirinya kini menjadi incaran aliansi 6 sekte besar sekaligus target operasi sekte iblis. Namun Eugene memintanya untuk tidak khawatir karena ada teman-teman dan gurunya yang akan selalu melindunginya. Dari pertemuan ini, Eugene juga akhirnya mengetahui kalau ketua sekte air Tao sedang ditahan karena terindikasi sebagai kaki tangan dewa iblis. Lalu sebagai murid yang dididik dari kecil, Eugene lalu memutuskan untuk pergi menuju istana api untuk melihat keadaan gurunya. 雪姨，你骗我，师尊他我又说错话了。都怪你。 Singkat cerita, begitu mereka sampai di sana, mereka melihat ketua sekte air Tao yang seperti tidak sedang ditahan dan dengan leluasa keluar dari tempat tersebut. Karena penasaran, mereka pun mengikutinya sampai ke sebuah hutan di mana ternyata dia masih berusaha untuk menyerap racun iblis yang ada di dalam tubuh Guru Bai yang sedang kumat. Ketua sekte air Tao ternyata di sini sudah menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh Sui Ying dan yang lainnya, di mana setelah selesai mengobati Guru Bai, dia lalu dengan santai menyuruh mereka keluar dari persembunyiannya. Dan di sini mereka bisa melihat sendiri kalau tanda yang ada di tangannya memang disebabkan oleh perawatan racun iblis yang dilakukannya untuk Guru Bai selama ini. 我用内力给他压制，就一直跟体内的魔毒相抗争。 Setelah yakin kalau ketua sekte air Tao memang bukan kaki tangan dewa iblis, maka calon tersangka pun semakin mengerucut dan menyisakan satu orang, yaitu ketua sekte dewa bumi, di mana mereka lalu menyusun rencana jebakan untuk memancing yang bersangkutan agar dia menunjukkan kedoknya yang sebenarnya. 不确定这样做成功的机会有多少，那就赌一把。 Sebagai langkah pertama, Sui Ying lalu pergi ke aula istana api untuk menemui kedua dewan tetua yang tersisa sambil mengatakan kalau dia memiliki rencana untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu melenyapkan sisa tubuh dewa iblis yang ada di tubuh ketua sekte air Tao, sekaligus menghancurkan mantra salju yang ada di tubuh Eugene. Menurut Sui Ying, jika mereka segera melakukan eksekusi ketua sekte air Tao, maka dewa iblis yang ada di tubuhnya pasti akan keluar dan akan berusaha untuk mengeluarkan mantra salju yang ada di tubuh Eugene. Saat itulah mereka akan punya kesempatan untuk menghabisinya sekaligus memusnahkan mantra salju tersebut. 二位元老，但青铜棺材绑定了6位元老的性命，
只要魔神残身把6位元老都杀，只要魔神残身把6位元老。 Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba dan setelah semua bersiap di posisi masing-masing, Ketua Sekte Belati Darah langsung membuat formasi sihir untuk mengurung Ketua Sekte Air Tao. Lalu tanpa ngesen, tiba-tiba beliau memindahkan segel tersebut kepada Ketua Sekte Dewa Bumi yang kemudian memancing para prajurit iblis keluar dan menyerang mereka semua. Ternyata diceritakan kalau sebelumnya Sui Ying dan Ketua Sekte Kuil Air Tao sudah memberitahu Ketua Sekte Belati Darah tentang kecurigaan mereka dan memintanya untuk ikut bersandiwara menjebak Ketua Aula Dewa Bumi, di mana rencana tersebut ternyata berjalan lancar dan berhasil membongkar kedoknya sebagai kaki tangan Dewa Iblis. 我在阵法上设了定身符。我谢你，我们终于见面了。 Lalu berhubung penyamaran Ketua Sekte Dewa Bumi telah terbongkar dan prajurit iblis yang sebelumnya telah dia siapkan untuk menguasai mantra iblis sebagian besar telah dikalahkan, dia bersama pendeta kedua akhirnya memutuskan untuk kabur dengan mengorbankan pasukan mereka yang tersisa dan kembali ke tempat persembunyian Sekte Iblis di wilayah reruntuhan benteng klan Lu, di mana Zengka yang sebelumnya juga sudah memprediksikan hal itu langsung mencegat mereka bersama dengan Guru Bai dan Sui Ying. Sebenarnya di sini mereka hampir berhasil menangkap Ketua Sekte Dewa Bumi dan pendeta kedua. Sayangnya Mo Yang Chen muncul di tempat tersebut dan langsung membuka portal dimensi menuju ke sebuah tempat yang dikenal sebagai ruang semu untuk menyelamatkan mereka berdua. Sedikit cerita, ruang semu adalah ruang buatan yang khusus diciptakan oleh seseorang tertentu yang bahkan seorang dengan level demigod sekalipun tidak akan bisa untuk memasukinya, kecuali mereka yang benar-benar sejak awal secara khusus mempelajari teknik ruang, seperti contohnya Wu Chang yang sejak awal mempelajari teknik kematian dan Sui Ying yang mempelajari teknik elemen api, air, dan angin. Masalahnya, tidak ada satu orang pun yang secara khusus mempelajari teknik itu, sehingga Zengka yang sempat mempelajari jurus tersebut tipis-tipis lalu membawa Sui Ying, di mana alih-alih mempelajari teknik ruang dari nol, Sui Ying justru menggunakan jurus tombak untuk membelah ruang dengan modal yakin. Namun diperlihatkan kalau energi Sui Ying langsung terkuras habis setelah mampu membelah ruang dengan tombaknya, di mana Yujin yang berniat menolong Sui Ying dengan mentransfer sedikit energi dewanya, tubuh Sui Ying justru seolah menolak energi tersebut dan Yujin sendiri juga langsung pingsan tidak lama setelah melakukannya. 我应该阻止静秋，给我输送神力。 Setelah kejadian itu, Ibu Peri baru mengetahui kalau Sui Ying ternyata adalah anak dari Mo Yang Yu, satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan darah purba, dan jika perkiraannya benar, maka Sui Ying sendiri juga mewarisi kekuatan tersebut, yang artinya Yujin tidak diperbolehkan untuk terus bersama Sui Ying karena selain menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu membunuh ras iblis, hal itu juga berlaku sama kepada ras dewa, dan dengan nadi dewa milik Yujin yang sudah aktif, maka kekuatannya akan selalu berlawanan dengan darah purba milik Sui Ying. 就是因为太古血脉在不断是牧羊家族每个人都有太古血脉啊，就算我们真的